Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari kemarin kita sudah membahas masalah sujud dan sebagainya. Sebelumnya kita juga di kelas sebelumnya kita sudah mempelajari rukun iman bagaimana secara keseluruhan, kemudian iman kepada Rasul ya. Hingga pada saatnya hari ini kita akan mempelajari ketika kehidupan terhenti. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas ya, Kak Indah. Silahkan Kak Indah. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni amin. Doa selesai. Pak Guru absen dulu ya. Mbak Umi ada ya? Ya ada. Mas Imron hadir? Hadir. Hadir semuanya ya? Selanjutnya, selanjutnya kita perhatikan Pak Guru ada video. Pilihan ya Kak. Ini itu asteroid jatuh anak-anak. Asteroid yang jatuh bisa dilihat ya. Nah ini itu sebenarnya besar sekali daripada bumi, itu lebih besar, tapi karena kena atmosfer ya jadi mengecil seperti itu. Nah, itulah di pembelajaran kali ini. Kalau menurut kalian, apa yang akan terjadi kalau manusia tidak percaya dengan kehidupan setelah mati? Bagaimana kehidupan seseorang yang yakin akan adanya pembalasan? Ini ada perbedaan ya. Ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini, teman-teman, anak-anakku sekalian, pertama itu kita meyakini adanya hari akhir dengan benar. Kemudian menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. Kemudian bisa menyebutkan tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Iya. Baik, anak-anak, kalian ingin menyaksikan film yang tadi apa enggak? Ketika asteroidnya jatuh, itu nanti akan kena di lautan. Bagaimana orang-orang akan berhamburan, kemudian semuanya itu porak-poranda bagaikan seperti laron. Tahu laron ya? Tahu. Nah, tidak hanya itu. Kemudian gunung juga meletus. Dari itu kita bisa tahu, menurut kalian hari akhir atau kiamat itu seperti apa? Coba Mas Imron. Oke, terima kasih Kak Imron. Selanjutnya dari Mbak Afifah, coba menurut Mbak Afifah hari kiamat itu seperti apa? Iya, oke, terima kasih ya. Ya, yang lainnya kemudian kalau kita sudah tahu bahwasanya hari akhir atau kiamat itu adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya. Selanjutnya kita itu harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Kiamat
yang semua makhluk dan seisinya, semua ciptaan Allah itu akan hancur berkeping-keping tak terbayangkan. Takut Pak Guru. Memang harus takut, karena kalau kita takut berarti kita juga harus mengimani. Oke, inilah. Nyiramkan gitu. Oke. Memang seperti itu Kak Indah. Iya, makanya Kak Indah jangan banyak bermain melulu, jangan sering goda-godain Evi. Nah, itu harus ingat itu. Selanjutnya, sebenarnya kiamat ini tidak ada yang tapi sudah disebutkan dalam beberapa surat. Di antaranya adalah surat Al-Qari'ah. Tadi kita sudah tahu ya, sudah lihat. Oh, kurang lebihnya itu seperti itu. Jadi di mana orang-orangnya berterbangan, di mana lautan semuanya masuk ke daratan, di mana di daratan gunungnya meletus. Nah, itu. Nah, kemudian coba sekarang Kak Indah baca surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5 dengan suara Mas Indah. Silakan. Coba. Allah Oke, terima kasih Kak Indah. Selanjutnya bisa dilihat di layar PowerPoint-nya, LCD-nya, bahwa di situ disebutkan dalam surat Al-Qari'ah nantinya yang namanya Qari'ah, hari kiamat itu manusia akan seperti laron-laron berterbang. Coba kamu bayangkan, anakku, bagaimana nanti ketika kamu sendirian terombang-ambing oleh keadaan seperti itu. Dan gunung, kita melihat film, kurang lebihnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah Al-Zalzalah. Iya. Di dalam surat Al-Zalzalah juga dijelaskan bahwasanya yang namanya kiamat itu apabila bumi digonjang-ganjingkan dengan yang sangat dalam. Selanjutnya adalah hari kiamat itu ada dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat sugro. Kiamat sugro ada yang tahu? Coba. Kiamat kecil. Kiamat kecil. Kalau kiamat sugro? Kiamat yang besar, seluruh alam hancur. Berarti semuanya hancur ya kalau kubro. Yang dimaksud dalam ayat-ayat yang tadi adalah kiamat kubro, hancurnya seluruh alam dan semua seisinya semesta. Kemudian kiamat sugro itu adalah meninggalnya seseorang ataupun sekelompok orang. Dahulu di tahun 2004 ada tsunami di Aceh yang menewaskan ribuan orang. Itu termasuk kiamat sugro apa kubro? Kak Afifah. Gimana kiamat kubro? Yang itu, yang di itu berarti kiamat kecil. Kiamat kecil. Tapi itu banyak sekali loh. Lah, tapi kan tidak seluruh alam semesta, Pak. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Kak Afifah. Iya. Kak Sivia, WOW apa? Wow. 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 Pak Guru ada ice breaking ini. Ya. Coba kalau saya bilang, nah itu baru kalian ikuti. Tapi kalau nggak ada kata saya bilang, kalian nggak usah ikuti. Iya. Yang pertama, saya bilang
hidung, berarti nanti ditunjuklah hidungnya. Kemudian selanjutnya, oke, saya coba, saya bilang hidung. Nah, saya bilang pundak. Nah, ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Selanjutnya, saya akan membagi 2 kelompok ya. Iya, coba yang suka hobinya bermain gobak sodor dan melukis. Coba silakan dipilih. Oke, sudah semuanya ya? Sudah dipilih? Ya. Kelompok pertama adalah yang suka gobak sodor, kemudian kelompok yang kedua adalah yang melukis. Ya. Sekarang kalian mendalami materi yang sudah disiapkan ada di buku materi, kemudian juga bisa searching ya di Google bagaimana pengertian hari akhir, jenis hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir. Kemudian selanjutnya kalian diskusikan. Ini adalah model PP. Jadi pertanyaannya adalah apa saja tanda-tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi di sekitar dan bagaimana kita sebagai manusia dapat memperbaiki diri. Ya, Pak Guru kasih waktu 20 menit. Oke, silakan kerjakan, diskusikan dengan teman-temannya, dengan ketua kelompok yang pertama yaitu Rizal Arifin, yang kedua adalah Kak Umi. Silakan. Oke, sudah ya? Iya. Sudah? Oke, baik. Silakan kelompok 1. Nanti saya akan mencatat hasil dari kelompok 1 di papan. Kemudian ketua kelompoknya mempresentasikan di depan kelas. Iya, silakan maju ketua kelasnya, Mas Arifin. Oke, selesai. Iya. Dari kelompok 1 didapat bahwa tanda-tanda kiamat kecil, yaitu yang pertama adalah banyaknya fitnah dan kebohongan. Ini dari kelompok 1. Kemudian kebohongan dianggap biasa, termasuk juga hoax. Untuk perbaikan diri, jadilah orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian dari kelompok 1, waktu terasa semakin cepat. Iya, ini memang sudah terjadi ya. Sudah terjadi apa belum? Kita merasa waktu kita itu semakin cepat. Sudah, Sudah Pak apa Guru. belum? Sudah. Iya. Coba sekarang kita bayangkan, kalau dulu kita pergi berhaji itu membutuhkan waktu berbulan-bulan karena naik kapal. Kalau sekarang 1 hari itu sudah sampai di sana. Itulah waktu memang semakin cepat. Makanya ini adalah mendekati hari kiamat. Kemudian ya banyaknya pembunuhan dan konflik. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Iya. Kemudian di kelompok 2 silakan Kak Umi untuk mempresentasikannya. Saya akan tulis. Ya, terima kasih. Sudah selesai ya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Untuk peserta atau kelompok yang kedua, tanda-tanda hari kiamat itu yang pertama banyak fitnah dan kebohongan. Ya, seperti kelompok 1 tadi ya. Kemudian yang kedua munculnya banyak kerusakan moral. Oh, enggak. Ilmu agama semakin berkurang. Ya, ulama semakin sedikit. Kemudian perbaikan dirinya, tingkat pengetahuan agama mulai belajar dari sumber yang terpercaya. Ya. Banyaknya bencana. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Tepuk. Selanjutnya, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, bahwasanya tadi ya, kita itu sudah semakin dekat dengan yang namanya kiamat.
kiamat. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Tadi adanya banyaknya fitnah, waktu terasa semakin cepat ya, adanya komunikasi handphone, kemudian pesawat terbang, kereta cepat dan sebagainya. Kemudian ilmu agama semakin hilang. Artinya bukan hilang, artinya itu ketika seorang ulama sudah meninggal, kemudian ilmunya belum diajarkan semuanya ya, karena memang tidak cukup waktunya, maka itu ilmunya akan hilang. Dan banyak juga nabi palsu ya, iya, di mana nabi palsu itu semakin banyak. Ada contohnya ketika masa zaman Rasulullah ada Musailama al-Kadzab, ada Aswad al-Ansi. Kemudian di masa modern pun ada Mirza Ghulam, ada Lia Eden, ada Ahmad Musadik. Seperti itu. Ya. Jadi anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Nanti kalian mengerjakan soal ya, KPD saya bagikan. Ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai semuanya ya anak-anak? Silakan dikumpulkan. Iya. Jadi refleksi untuk pembelajaran kita hari ini adalah kita tahu bahwasannya hari kiamat itu pasti akan datang, di mana semuanya akan hancur, dan kita harus meyakininya. Ciri-cirinya sudah semakin dekat ya, ciri-ciri kecil yang terjadi di sekitar kita juga. Ada kebohongan, banyaknya nabi palsu, kemudian ada juga maksiat merajalela ya. Selanjutnya refleksinya adalah bagaimana kita untuk hidup lebih baik lagi menuju hari akhir seperti itu. Dan resolusinya apa yang akan kalian lakukan di hari esok setelah kita tahu ini. Baik, dari Pak Guru cukup sekian. Mari kita membaca hamdalah bersama alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.